Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa ketika Yesus hadir di tengah dunia dalam wujud manusia, justru para roh jahat yang mengenali siapa itu Yesus, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Roh jahat itu mengenal Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Beda halnya dengan orang-orang Israel yang saat itu hanya terbawa suasana keterpukauan, tertarik karena penampilan yang ditunjukkan melalui pengajaran Yesus. Padahal orang-orang Israel adalah keturunan langsung dari Adam Hawa yang juga merupakan ciptaan Tuhan sendiri. Lantas mengapa manusia begitu sulit untuk mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah? Maka kita dapat melihat dua perbedaan yang mendasar. Pertama, bahwa hanya orang-orang atau yang bersalah saja yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena ganjaran dari orang yang berbuat dosa, mereka yang jahat, jelas yakni kebinasaan. Maka roh jahat itu berkata kepada Yesus, "Apa yang engkau kehendaki atas diri kami? Apakah engkau hendak membinasakan kami?" Roh jahat takut karena kehadiran Yesus bisa mengancam keberadaan mereka. Beda halnya dengan manusia. Manusia pada dasarnya menjadi target pewartaan dan keselamatan yang dirancang oleh Allah, sehingga Allah sendiri menghendaki agar semua manusia masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana roh jahat itu setelah mendapatkan ganjaran, ia pun akhirnya keluar dari manusia yang dirasukinya dan Yesus tidak membinasakannya. Mau mengatakan kepada kita bahwa kejahatan yang dilakukan oleh setiap kita, jangan sampai kita menyalahkan karena kekhilafan atau kerasukan roh jahat. Akan tetapi kita mesti menyadari bahwa apa yang kita lakukan sungguh-sungguh merupakan bagian dari diri kita, sehingga hendaknya kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran. Itulah sebabnya ketika kita merasa marah, benci terhadap seseorang, hendaknya kita menahan diri untuk berkata-kata dan bertindak, karena pada saat itu kita tidak mampu menguasai diri kita, sehingga apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita katakan bisa jadi sesuatu yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus di tengah dunia adalah untuk mewartakan keselamatan. Maka sebagai umat beriman, hendaknya kita menyadari kehadiran Kristus itu sebagai suatu anugerah yang mesti kita syukuri, bahwa dalam kebebasan yang kita miliki, kita tetap diberikan panduan untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga apa yang kita tanam selama kita hidup ini akan kita tuai dalam kehidupan kekal. Bukan kejahatan yang kita tanam dan kebinasaan yang kita tuai, melainkan kebaikan yang kita tanam dan keselamatan kekal yang kita tuai bersama Tuhan. Semoga kasih Kristus yang menyelamatkan, membangkitkan kita dari kelesuan iman,
dan memberikan semangat dalam setiap perjuangan kita masing-masing. Amin. Amin.